Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, maupun sore dan malam hari. Kali ini kita akan membahas tentang proses metabolisme mikroorganisme. Kita ketahui apa fungsinya metabolisme. Metabolisme adalah berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan oleh mikroorganisme atau makhluk hidup. Proses metabolisme sendiri itu melibatkan reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Sehingga hasil dari metabolisme ini bisa berupa energi, mungkin juga bisa berupa cadangan lemak, mungkin juga bisa berupa cadangan protein. Apa fungsi proses metabolisme bagi mikroorganisme? Kita ketahui bahwa hasil dari proses metabolisme bisa digunakan untuk sintesis bagian dari sel, sintesis enzim, mempertahankan kondisi sel, pertumbuhan dan perbanyakan, penyerapan hara, maupun pergerakan dan motility. Kita ketahui kalau Anda lihat gambar di sebelah kanan, itu adalah gambar proses metabolisme mikroorganisme. Ada proses katabolisme yang gambarnya yang warnanya merah atau orange, sedangkan ada proses anabolisme itu yang warnanya hijau. Kita ketahui bahwa proses katabolisme adalah proses perombakan dari molekul besar menjadi molekul yang sederhana dengan menghasilkan energi. Sedangkan proses anabolisme adalah proses mengubah dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks dan proses ini memerlukan energi. Energi yang model seperti apa atau energi bentukan seperti apa yang ada di dalam mikroorganisme. Bisa berupa ATP, bisa berupa ADP, bisa berupa AMP, FADH2, NADH2. Untuk materi tentang energi kimia di dalam tubuh makhluk hidup atau mikroorganisme, silahkan Anda bisa baca di mata kuliah biokimia. Nah, ini adalah enzim. Apa hubungannya enzim dengan mikroorganisme? Karena tadi proses metabolisme adalah proses reaksi kimia, maka untuk bisa mempercepat reaksi, salah satu caranya adalah dengan penambahan katalis. Katalis yang biasanya digunakan untuk makhluk hidup, kita biasa menyebutnya adalah enzim. Jadi, semua makhluk hidup, baik itu mikroorganisme maupun makhluk-makhluk besar, pasti membutuhkan enzim untuk proses reaksi di dalam tubuhnya supaya cepat. Bagaimana tipe metabolisme di dalam mikroorganisme? Selain tadi kita membedakan ada katabolisme dan anabolisme, kita juga membedakan menjadi berdasarkan sifat dari mikrobanya. Ada mikroba yang kelompoknya heterotrof, ada autotrof, maupun ada yang kelompoknya fotosintesis. Masing-masing kelompok ini akan mempunyai reaksi metabolisme yang berbeda. Nah, tugas Anda adalah mencari definisi istilah yang tadi heterotrof itu apa, autotrof apa, fotosintesis apa, dan untuk masing-masing istilah ini sertakan mikroorganisme yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, sebenarnya di bawah sudah ada penjelasannya. Jadi metabolisme heterotrof adalah suatu reaksi metabolisme di mana sebagai sumber C-nya adalah senyawa organik, sumber N-nya organik ataupun anorganik, sumber energinya adalah oksidasi senyawa organik. Sedangkan kelompok yang metabolismenya autotrof atau chemolitotrof itu sumber C-nya adalah CO2, sumber N-nya anorganik, sumber energinya adalah oksidasi senyawa anorganik. Sedangkan fotosintesis, metabolisme fotosintesis itu sumber C-nya adalah CO2, sumber N-nya anorganik, sumber energinya cahaya matahari, dan juga ada sumber hidrogen. Bagaimana proses metabolisme karbohidrat? Mungkin Anda sudah pernah memperoleh waktu Anda belajar biokimia. Di dalam proses metabolisme karbohidrat itu pasti melibatkan glikolisis, kemudian siklus Krebs, kemudian transport elektron, dan terakhir adalah oksidasi fosforilasi oksidatif. Nah, itu kalau prosesnya adalah aerob. Kalau anaerob nanti beda lagi ceritanya. Nah, bagaimana proses glikolisis? Untuk mikroorganisme, proses glikolisis bisa melewati beberapa lintasan. Ada yang melewati lintasan fruktosa, ada yang melewati lintasan heksosa monofosfat atau HMP, ada yang melewati lintasan PPP, ada yang melewati ED. Tugasnya adalah Anda cari siklus glikolisis yang 4 jenis ini untuk mikroorganisme. Kemudian setelah itu masuk ke dalam siklus TC atau siklus Krebs. Di sebelah kiri saya sudah menuliskan siklus glikoksilat. Dikatakan bahwa siklus glikoksilat ini mirip dengan siklus Krebs. Jadi beberapa mikroorganisme tidak masuk ke siklus Krebs tetapi masuk ke dalam siklus glikosilat. Tugas Anda adalah Anda mencari siklus TCA untuk mikroba apa yang menggunakan siklus TCA dan contoh mikroba apa yang menggunakan siklusnya adalah glioksilat. Kemudian transport elektron. Transport elektron itu adalah untuk
mengubah dari NADH atau FADH yang dihasilkan dari siklus TCA atau siklus Krebs untuk menjadi ATP. Nah, kemudian ini adalah sisi lain dari mikroorganisme. Jadi mikroorganisme selain menghasilkan energi tadi melalui siklus glikolisis, kemudian siklus TCA, kemudian transfer elektron, bisa saja mikroorganisme itu masuk ke dalam proses yang kita sebut fermentasi. Di dalam proses fermentasi itu biasanya menghasilkan produk samping seperti bisa alkohol, bisa asam, dan seterusnya. Ada mikroorganisme yang menghasilkan alkohol seperti Saccharomyces cerevisiae yang bisa mengubah pati dari ubi kayu menjadi tape, kemudian ada rasa alkoholnya, kemudian mungkin ada yang bisa menghasilkan asetat, mungkin juga ada yang menghasilkan senyawa yang lain seperti nata de coco dan seterusnya. Itu yang disebut dengan proses fermentasi. Semuanya melibatkan proses metabolisme. Nah, selain tadi metabolisme karbohidrat, mikroorganisme juga melakukan proses metabolisme protein, di mana kalau manusia itu tidak bisa menghisap nitrogen, tetapi kalau mikroorganisme beberapa bisa mengikat nitrogen, kemudian yang disebut dengan fiksasi N2, kemudian mengubah N2-nya menjadi amoniak, selanjutnya amoniaknya bisa disintesis untuk menjadi asam amino maupun protein tubuh dari mikroorganisme. Tapi ada juga mikroorganisme yang hanya bisa menggunakan senyawa berupa nitrogen, hampir sama dengan manusia yang bisanya menggunakan asam amino. Kemudian ada juga mikroorganisme yang bisa menggunakan amoniak atau nitrat. Jadi inilah perbedaan antara mikroorganisme dan manusia, di mana mikroorganisme proses metabolismenya sangat kompleks. Ini adalah salah satu proses biosintesis asam amino. Kemudian ini adalah proses biosintesis nukleotida. Jadi itu adalah fungsi daripada nitrogen yang masuk ke dalam tubuh mikroorganisme, digunakan untuk sintesis asam amino atau protein tubuh makhluk hidup tersebut dan juga untuk sintesis nukleotida. Apa sih nukleotida? Nukleotida kita tahu ada DNA dan juga ada RNA sebagai pembawa informasi genetik. Kemudian yang terakhir adalah metabolisme lipid. Kita tahu bahwa karbohidrat, protein maupun lemak itu yang kita sebut sebagai metabolit primer. Di mana kalau makhluk hidup tidak ada karbohidrat, protein atau lemak, maka makhluk hidup itu tidak bisa tumbuh atau hidup. Apa fungsinya lemak bagi tubuh mikroorganisme? Salah satunya untuk membran sel, kemudian membran inti, glikosidil, gliserida, dan seterusnya. Kemudian selain itu lipid juga bisa untuk menghasilkan energi.